Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Semangat pagi. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ada di bumi pertiwi Indonesia, itu karena Tuhan. Kalau kita ada di kota Kudus, itu karena Tuhan. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kami melayani di salah satu tempat di daerah Tretes di Jawa Timur. Dan pagi-pagi saya bangun. Waktu itu saya sudah lihat istri saya bangun. Saya pagi itu melihat merasakan udara yang sejuk dan melihat pemandangan yang indah, bunga-bunga dan kemudian kupu-kupu gitu ya. Saya lagi mengimajinasikan pemandangan saat itu dan saya berkata, God is good. Tuhan itu baik. Setiap kali saya melihat pemandangan di kanan kiri, saya lihat Tuhan itu baik. Kalau saya boleh merasakan, keluarga boleh merasakan kasih Tuhan, keluarga boleh merasakan berkat Tuhan, keluarga boleh merasakan kesehatan dari Tuhan, karena Tuhan itu baik. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pagi ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku katakan bahwa Engkau Allah yang baik. Aku masih bisa bernafas. Aku masih bisa melihat pemandangan yang indah. Itu karena Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar bagaimana kita bukan hanya bersyukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu, mari kita berkata, Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami? Tuhan tempatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami berkat untuk kemuliaan-Mu. Bukankah seringkali kita berkata, Tuhan, jadikan kami berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus bersyukur dulu. Kalau kita tidak bersyukur, Bapak Ibu tidak bisa menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pak, baru resesi Pak, usaha kami belum naik. Kami belum bisa ini, itu, dan sebagainya. Dalam kondisi apapun, firman Tuhan katakan, biarlah hidup kita menjadi berkat. Saya selalu berdoa, Tuhan, adakan pembedaan buat orang yang percaya akan Engkau dan orang yang tidak percaya akan Engkau. Bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat untuk orang lain? Yang pertama, Bapak Ibu, kita tidak boleh egois. Ulangi bersama saya, tidak boleh egois. Bapak Ibu, orang yang egois tidak akan menjadi berkat. Kenapa? Karena hanya memikirkan diri sendiri. Bangun pagi mikirnya diri sendiri. Mikirnya diri sendiri. Berkat apa yang aku terima? Aku dapatnya apa? Hidupku seperti apa? Aku, dan aku. Si Lintah berkata di dalam Amsal 30 ayat 15, Lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Orang sudah diberkati tidak merasa cukup. Dulu gaji 1 juta. Kita tidak merasa cukup setelah diberkati dengan 2 juta. Dengan gaji 5 juta tidak merasa cukup. Engkau dapat 10 juta tidak merasa cukup. Engkau merasa 100 juta tidak merasa cukup. Engkau mendapatkan 200 juta tidak merasa cukup. Kenapa?
Karena manusia cenderung dia egois. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh yang namanya Yesus. Yesus adalah contoh bagaimana dia tidak egois. Firman Tuhan berkata, dimanapun Yesus berada, dia selalu memperhatikan, hatinya selalu tertuju kepada orang-orang yang memerlukan belas kasihan, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang hidupnya penuh dengan masalah. Yesus tidak egois. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hidupmu hari ini diberkati Tuhan, bersyukurlah dan tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berapa banyak orang-orang di sekelilingmu yang memerlukan pertolongan Tuhan? Bapak Ibu, jumpai mereka. Bagaimana mereka boleh berjumpa dengan Yesus tanpa melalui Yesus kecil seperti saudara? Tuhan rindu hidup saudara menjadi berkat bagi kemuliaannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan egois. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah kita diciptakan untuk menikmati Dia dan memuliakan Dia? Oleh sebab itu, sekali lagi, kami rindukan di dalam nama Yesus. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kepedulian kita kepada sesama. Daud berkata dalam Mazmur 41 ayat yang kedua, dia berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Orang yang peduli adalah orang yang selalu dekat dengan orang lain. Orang yang peduli, orang yang berusaha untuk berkorban untuk orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan kalau kita mengerti tentang hatinya Yesus, ketika kita peduli kepada sesama kita, ketika kita mulai mempedulikan orang-orang yang terdekat kepada kita, keluarga kita mungkin, anak-anak kita mungkin, mulai dari yang inti keluarga kita. Kami melayani keluarga-keluarga Bapak Ibu, dan yang terpenting bagi kita, mari menjadi berkat untuk keluarga kita dulu, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang dekat kita, untuk komunitas gereja kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Kepedulian kita akan membuat kita, firman Tuhan katakan, berbahagia. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Karena firman Tuhan katakan, Dia Allah. Dia meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi Bapak Ibu, Tuhan meluputkan saudara dari mara bahaya dan celaka ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita mempedulikan orang yang lain. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mulai berbagi dengan apa yang kita miliki. Firman Tuhan katakan Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, kata Tuhan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa yang kita miliki berasal dari Tuhan. Roma 11 ayat 28 berkata, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah kemuliaan. Roma 11 ayat 36. Saudara kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, kita rindu. Mari kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Apapun yang Bapak Ibu rindukan hari ini, mulai kita belajar, Tuhan, untuk apa hidupku? Bukankah hidup kita ini, firman Tuhan katakan, hanya sementara, saudara. Kata Tuhan, bagaikan uap, bagaikan rumput kering. Bagikan kita membuat kemah, kata Tuhan. Suatu saat kemah kita akan dibongkar. Suatu saat kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berbuat sesuatu untuk orang lain, berbuatlah. Seringkali kita berkata di gereja, Tuhan, jadikan hidupku berkat. Tetapi ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita tidak menyadari harusnya every day, setiap hari, every time, setiap waktu engkau harus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali kita berkata, tidak Tuhan, kalau aku sudah diberkati dengan nominal sekian, baru hidupku menjadi berkat. Kalau aku sudah punya deposito sekian, baru aku akan menjadi berkat. Kalau aku sudah punya mobil sekian, mobil yang brandnya ini, mereknya ini, aku bisa menjadi berkat. Kalau aku sudah punya rumah 5, 10, baru aku bisa menjadi berkat. Saudara, sampai kapan hidup kita tidak akan merasa puas? Karena manusia pada dasarnya hidupnya tidak akan merasa puas. Hidupnya ingin merasa tahu terus. Hidupnya ingin lebih daripada yang lain. Tapi Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaannya. Kalau saya ditempatkan di Semarang, saya rindu menjadi berkat di kota Semarang. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, kita ada acara KKR untuk anak dan remaja-remaja pemuda. Dan saya rindu kota Semarang menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bekerja sama dengan Dr. Andi Wijaya waktu itu. Kita mengadakan acara itu kerjasama dengan banyak kegerakan, baik dari MOU, PSWB, GIC, Pendoa, Putri Sion, Gereja Kota, semua yang terlibat di dalamnya. Kita bersatu padu untuk kota Semarang. Dan kita bersyukur 4.000 sampai 6.000 jiwa Bapak Ibu datang. Dan saya lihat kalau Tuhan tidak menjamah mereka, bagaimana anak-anak ini, generasi kita, dimanapun saudara berada, saya di Semarang, Bapak Ibu di kota Kudus, Bapak Ibu di kota-kota lain, sekali lagi, mari jadilah kita berkat untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi bersama belajar bersyukur, tidak boleh egois Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan kita harus memedulikan sesama kita, dan kemudian berbagi dengan apa yang kita miliki. Saya kira saya tidak akan banyak menyampaikan ini itu yang penting bagi kita. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan, jadikan kami pelaku kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus mau melihat hari ini setiap hati kami. Bapak Ibu Saudara yang rindu hari ini dijamah Tuhan dan mau berkata, Tuhan, jadikan kami berkat untuk kemuliaan-Mu. Letakkan tangan-Mu di dadamu masing-masing. Tuhan, jamah hati kami, Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu, kata firman Tuhan. Dan kami rindu di dalam nama Yesus. Sekali lagi jadikan kami berkat untuk kemuliaan-Mu. Kalau Engkau masih memberkati kami, jadikan kami berkat. Kalau kami hari-hari ini masih ada proses dalam hidup kami, jadikan kami berkat. Karena kami tahu dan yakin dalam kondisi apapun Tuhan rindukan kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati setiap kami yang menyaksikan video ini Tuhan. Biar berkat Tuhan jasmani, jiwani, rohani dilimpahkan atas setiap kami. Terima kasih, hormat pujian bagi Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memberkati setiap kami di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin.